Oke, kita masuk dalam inti khotbah. Ya, apa yang menjadi kesalahan utama dari Lot? Saudara lihat ayat 13, ayat 10. Saudara lihat ayat 10. Ini kesalahan ini. Kita masuk dalam inti khotbah hari ini. Ya. Ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya, melihatnya bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lihat, ketika dikasih pilihan, nih hebatnya Abraham. Abraham mempersilahkan kepada yang lebih muda, kau pilih jalanmu, kau pilih pilihanmu, ditawarkan begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kesalahan yang utama dilakukan Lot adalah Lot mulai memandang, Lot mulai menggunakan penglihatannya. Yang dia lihat apa? Yang dilihat yang ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya apa? Bahwa seluruh lembah Yordan banyak. Lot mulai berpikir, wah ini letaknya strategis. Sepertinya kita bisa bikin bisnis waterboom. Kita bisa bikin. Sepertinya kita bisa bikin bisnis kolam renang yang taraf internasional kalau sekarang. Sepertinya kita bisa bikin kandang sapi di dekat mata air sehingga kita bisa menggunakan sprinkle yang memutar begitu untuk kandangnya, yang untuk tanam tigresnya, kemudian untuk airnya mengalir tinggal bikin baknya saja. Secara kasat mata, secara apa yang dilihat manusia, wah ini strategis banget nih. Ini mantap pasti. Ini pasti nggak salah nih. Ini pasti dari Tuhan. Apalagi dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, seperti taman Tuhan. Saudara bisa bayangkan berarti kan tempatnya indah. Kalau disuruh pilih di antara tanah Jakarta Pusat Bapak Ibu dengan Cikarang, pasti yang dilihat ini tanah Jakarta Pusat, khususnya daerah Sudirman. Wow, keren. Harga tanahnya mahal, letaknya strategis. Ya fasilitas semua ada. Wah ini harus saya ambil duluan. Ini saya harus. Nih, engkau nggak boleh tahu nih. Engkau mah udah tua, kita masih muda. Kayaknya cocok di kota anak muda. Lihat, pikirkan, logika, mulai bermain. Tadi kita bilang, kalau kita berjalan dalam visinya Allah, Bapak Ibu Saudara, yang kita jalani bukan menggunakan logika, dengan baik, berdasarkan ketaatan. Tapi Lot sudah mulai menggunakan logikanya. Apa yang dilihat oleh mata, senang sekali dia lihatnya. Indah sekali apa yang dilihat oleh mata. Apalagi Bapak Ibu ini membentang luas tempatnya. Wah ini nih harus saya pilih nih. Ini harus jadi tempat kita nih. Kita bisa bangun real estate di sini nih. Wah kita bisa bangun supermarket di sini nih. Wah kita bisa bangun sekolah internasional di sini nih. Wah kita bisa bikin ini itu. Kita bisa bikin mall terbesar seperti PIK 2 nih kita bisa bikin. Banyak rencana dalam pikiran manusia ketika dia mulai melihat. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilihat. Kadang-kadang kita begitu. Kadang-kadang kita nggak bertanya sama Tuhan, inikah pilihan yang harus saya ambil? Inikah tempatnya? Inikah buat saya? Betul atau tidak? Kadang-kadang seperti itu. Apakah Lot di sini juga bertanya kepada Tuhan? Tidak ditulis. Saya yakin dia mengambil keputusan berdasarkan kesenangan karena apa yang dilihat dengan mata. Wah, ini udah pasti nggak salah, pasti benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kita tahu bagaimana cara jebakan iblis. Jangan terlalu cepat-cepat mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Kejadian 3, coba buka. Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Ini kesalahan. Kita ulang lagi sama Lot. Kejadian 3 ayat 16. Kelihatan ya, zaman dahulu. Ya. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu bukan. Kejadian 3 bukan waktu iblis ya. Kejadian berapa ya? Naik ke atas ya. Ketika terus aku karena dia melihat si Hawa itu melihat naik lagi ini udah kejadian 2 atau sebentar saya lihat Kejadian pasal 3 6 ya ayat 6 ya betul ayat 6 saudara lihat perempuan itu melihat apa Bapak Ibu? Melihat menggunakan apa? Mata. Sama dengan Lot menggunakan mata, melihat ya. Karena apa? Dikatakan bahwa buah pohon itu garis bawahi baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu apa? Menarik apa? Menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun makannya. Ini pelajaran pertama kan kita udah tahu
Bagaimana iblis bisa menjebak menggunakan penglihatan manusia untuk melihat sesuatu yang indah yang bagus? Apa kejadian setelah peristiwa ini? Kan kita tahu semuanya. Apa yang terjadi? Ketidaktaatan. Tidak taat. Melawan perintah Tuhan. Mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan sendiri padahal sudah tahu ini sudah tidak boleh, tapi tetap dia langgar. Tuh, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dalam hati ini. Keinginan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akibat mereka, semua keturunannya harus menanggung konsekuensi daripada perbuatannya. Siapa lagi kejadian di sini, saudara? Coba saudara lihat contoh yang lain. Simpson. Hakim-hakim 14 ayat 1, coba lihat. Ayat 1-2. Hakim-hakim 14. Banyak ya contoh-contoh di Alkitab yang Bapak Ibu Saudara ya. Hakim-hakim 14, Simpson pergi ke Timna dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Coba lihat ayat yang kedua ini. Ayat kedua. Ayat kedua. Ia pulang memberitahukan kepada ayah ibunya, di Timna aku melihat. Nah, kata melihat lagi lihat, mata lagi nih berdasarkan mata. Melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Gampang banget memilih perempuan. Ayat 6 Bapak Ibu Saudara diceritakan bahwa dia memaksa. Kenapa? Karena Delila cantik. Tapi dia nggak tahu di balik Delila itu Bapak Ibu Saudara akhirnya seperti mawar pembunuh. Kelihatan indah tapi ada durinya. Bisa membunuh sang lebah. Salah melihat. Satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara coba lihat. Akan Yosua 7 ayat 21. Namanya Akan. Ini orang Glodok petak 9. Dia namanya Akan. Kok Akan namanya? Yosua 7 ayat 21. Saudara lihat. Yosua 7 ayat 21. Ini contoh-contoh nih. Banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalau orang berjalan tidak di dalam visi Allah, berjalan dengan menggunakan hanya penglihatan visi. Visi kan penglihatan, sesuatu yang kita lihat. Aku melihat di antara barang-barang jalanan itu jubah yang apa? Yang indah, jasnya keren banget nih. Waduh, mahal harganya. Di situ ada bulu safirnya tuh di pinggiran jasnya. Ada apa lagi? Ada permata rubinya tuh. Mahal sekali harganya. Bahannya bahan yang termahal. Mungkin dari bahan sutra yang kualitasnya paling tinggi. Buatan Sineam dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku apa? Menginginkannya. Dimulai dari mana? Dimulai lihat aku melihat, kemudian mengingininya. Maka responnya mengambil dan kemudian disembunyikan, diumpetin di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ini 3 contoh Bapak Ibu. Nabi Samuel pernah ditegur Tuhan, oh jangan pandang parasnya, jangan pandang penampilannya. Kenapa? Karena belum tentu itu yang Tuhan mau, belum tentu yang terbaik kita memilihnya. Pesan buat saya belajar. Jangan lihat parasnya, jangan lihat cantik, ya, tapi lihat hanya Tuhan dulu. Ini Tuhan mau atau saya yang mau nih? Kalau saya mau kan hari ini juga kayak Simpson, udah ngebel banget Simpson, udah kebelat banget pokoknya hari ini juga. Sampai emaknya, sampai bapak-bapaknya dipaksa untuk datang, ayo kita pergi yuk sana ya, kita lamar itu perempuan. Padahal belum kenal itu perempuan, tapi baru melihat saja sudah mengingininya. Nah ini mesti hati-hati Bapak Ibu ya. Saya mau kasih tahu begini. Tidak semua yang kelihatan bagus datangnya dari Tuhan. Tidak semua yang kelihatannya indah dari Tuhan. Jangan terkecoh. Kita sudah belajar, yang baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan seharusnya sudah mengerti bahwa di balik segala sesuatu yang kelihatannya indah itu bisa bersifat godaan, bisa menjebak kita, membuat kita terjatuh ke dalam dosa dan bukan kehendak Tuhan.